Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Sari Azharia SPD MPDT, yang kami hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Data Warehouse. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Customer Relationship Management. Kami dari kelompok 7 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Agniatul Rohma dengan NIM 10110056. Saya Mira Nur Afifah dengan NIM 10110006. Saya Indah Trimedasari dengan NIM 10110028. Ya, untuk pembahasannya mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Amirah. Baik, sini ada pengertian Customer Relationship Management atau bisa disebut dengan CRM. CRM adalah strategi bisnis yang fokus pada pelanggan yang didesain untuk mengoptimasi profitability, revenue, dan customer satisfaction. CRM merupakan suatu pendekatan sistematis dalam memanfaatkan informasi dan juga komunikasi untuk membangun hubungan yang berkesinambungan dan saling menguntungkan dengan pelanggan. CRM adalah sebuah strategi perusahaan dalam memahami dan mempengaruhi tingkah laku pelanggan melalui komunikasi yang mendalam dengan tujuan untuk meningkatkan akuisisi, mempertahankan dan mendapatkan loyalitas pelanggan serta keuntungan dari pelanggan. Di sini ada 3 aspek penting CRM. Yang pertama itu aspek orang, meliputi internalisasi cara berpikir orang tentang bagaimana melayani ke konsumen. Visi implementasi CRM jelas dan dipahami secara benar oleh semua karyawan. Aspek kesiapan dari sisi pengetahuan dan keterampilan. Perusahaan mengadakan pelatihan dan proses belajar yang membuat karyawan lebih siap dalam proses implementasi CRM. Yang kedua itu ada proses dan prosedur. Perusahaan mendefinisikan secara jelas market yang akan dibidik dan prosedur perusahaan secara lebih rinci melayani konsumen. Karyawan yang berhubungan langsung dengan konsumen memiliki aturan yang jelas tentang bagaimana melayani pelanggan dan bagaimana perusahaan menghubungkan kepuasan pelanggan dengan kinerja karyawan. Yang terakhir itu ada proses layanan pelanggan menjadi sistem yang harus dijalankan oleh seluruh karyawan. Kemudian di sini ada yang ketiga, yaitu strategi pemilihan dan pengembangan teknologi CRM. Perusahaan perlu membuat cetak biru tentang teknologi CRM. Seperti apa yang akan digunakan, bagaimana proses implementasinya, training, dan juga penerapan yang berhubungan dengan sistem yang sudah ada sekarang. Lalu ada pada aspek implementasi, perlu dilakukan proyek percontohan, implementasi yang dievaluasi secara intensif dan menyeluruh untuk menjaga proses implementasi agar dapat berjalan dengan sukses. Yang terakhir ada implementasi CRM ke depan akan semakin banyak dilakukan, terutama disebabkan oleh persaingan antar perusahaan yang semakin ketat dan juga tuntutan konsumen yang semakin tinggi. Lalu di sini ada manfaat Customer Relationship Management. Manfaat utama CRM bagi perusahaan yaitu ada loyalitas pelanggan meningkat, data yang terpusat membantu layanan jadi lebih personal dan memuaskan. Kemudian ada biaya lebih efisien, pemasaran dan layanan jadi lebih tepat sasaran. Operasional lebih efektif, otomasi proses mengurangi beban kerja dan risiko kesalahan. Pendapatan naik, penjualan bisa dilakukan secara digital ke pasar yang lebih luas.
Lalu yang terakhir ada strategi bisnis lebih tajam. CRM dapat bantu mengenali kebutuhan pelanggan, mencegah penipuan, dan melihat peluang baru. Kemudian di sini ada studi kasus yang kami ambil itu dari Starbucks. Masalah dari Starbucks ini mengalami kesulitan dalam memahami kebiasaan konsumsi tiap pelanggan, menawarkan promosi yang relevan dan tepat waktu, meningkatkan loyalitas di tengah persaingan industri makanan dan minuman. Untuk solusinya itu adalah mengimplementasikan sistem CRM berbasis aplikasi mobile dan data pelanggan untuk menciptakan pengalaman personal dan membangun loyalitas jangka panjang. Kemudian next, untuk penerapannya itu ada mengembangkan aplikasi Starbucks Rewards yang terhubung dengan sistem CRM. Kemudian mengumpulkan data pesanan pelanggan seperti waktu pembelian, jenis minuman, lokasi, dan frekuensi. Kemudian menyusun promosi dan rekomendasi produk yang disesuaikan berdasarkan kebiasaan pelanggan. Dan yang terakhir itu adalah penerapan mengintegrasikan sistem pembayaran dan loyalitas dalam satu aplikasi, sehingga hasil yang didapatkan itu yaitu pertama, peningkatan besar dalam jumlah pelanggan setiap dan pengguna aplikasi, meningkatnya kunjungan ulang karena penawaran yang lebih personal, kemudian pendapatan per pelanggan meningkat karena promosi yang lebih relevan, dan yang terakhir itu penguatan posisi merek sebagai brand yang memahami kebutuhan konsumennya. Kemudian ada kajian CRM. Yang pertama itu CRM strategis, di mana pandangan atau top down tentang CRM sebagai strategi bisnis paling penting yang mengutamakan konsumen dan bertujuan memikat dan mempertahankan konsumen yang menguntungkan. Yang kedua, CRM analitis. Pandangan bottom up tentang CRM yang berfokus pada kegiatan penggalian data konsumen untuk tujuan-tujuan strategis dan taktis. Yang ketiga, CRM operasional atau pandangan tentang CRM yang berfokus pada proyek-proyek otomatisasi seperti otomatisasi layanan, otomatisasi armada penjualan, dan otomatisasi pemasaran. Kemudian di sini ada kesimpulan dari CRM. CRM adalah strategi bisnis yang mengintegrasikan teknologi, proses, dan sumber daya manusia untuk memahami kebutuhan pelanggan serta membangun hubungan jangka panjang yang menguntungkan. Dengan pengelolaan data pelanggan yang terpusat dan terintegrasi, perusahaan dapat meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan daya saing bisnis. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai CRM yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.